Ayat 30 menjelaskan kepada kita bahwasanya ada namanya muslihat, tipu muslihat. Tipu muslihat itu adalah upaya untuk mengecoh pihak lain. Jadi di ayat 30 sebelumnya kita lihat kata-kata wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru. Jadi ini ayat terakhir kita bahas. Wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini terkait dengan juga ayat sebelumnya tentang siapa yang melempar, hakikatnya Allah yang melempar. Kita sudah bahas sebelumnya. Ya, ma ramaita iz ramaita walakinna Allaha rama. Jadi kita sudah sampai di ayat itu. Atau minggu lalu sampai berapa ya? Ya, 30 ya. 30 Ustaz ya. Jadi, ya 30 ya, betul. Jadi wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru, dan apabila mereka membuat makar, muslihat, ini makar. Kalau di sini yamkuru itu adalah makar. Siapa yang melakukan itu adalah alladzina kafaru, orang-orang yang kafaru. Kita sudah tahu kata kafaru di sini adalah orang-orang yang menolak untuk ikut berperang, karena pembahasan kita ini adalah Al-Anfal, yaitu perang Badar. Liyuthbituka au yaqtuluka, untuk menahan kamu dan juga membunuh kamu. Ini cerita ketika Nabi sedang berjalan dari Mekah ke Madinah dalam hijrahnya. Nah, orang-orang itu sekarang ada di perang Badar. Au yukhrijukum au yukhrijuka, ataukah mengusir kamu, yaitu mengusir dari Mekah. Wa yamkuruna, mereka membuat makar, muslihat. Wa yamkurullah, dan Allah juga membuat makar. Dan Allah mengatakan wallahu khairul makirin. Ini pembahasan kita yang terakhir. Jadi mereka membuat makar, tetapi ingat Allah juga membuat makar. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap kita berbuat kebaikan dan ada orang yang menghalang-halanginya, maka penghalang-halangannya itu sekaligus menjadi makar untuk dirinya. Jadi setiap orang yang menggali lubang untuk orang lain, maka sebetulnya yang paling pertama nanti masuk ke dalam lubang itu adalah dirinya sendiri. Contohnya misalnya, karena mereka mengusir Nabi dari Mekah, ya konsekuensinya Nabi harus meninggalkan Mekah dan pindah ke Yastrib. Tetapi apa yang terjadi? Pengusiran mereka kepada Nabi dari Mekah bukan membuat Nabi semakin lemah, tetapi membuat Nabi posisinya semakin kuat di Yastrib. Kenapa? Karena waktu di Mekah, Nabi hanyalah merupakan anggota masyarakat biasa saja. Tapi begitu sampai di Yastrib, di Madinah, Nabi kemudian mengumpulkan seluruh komponen-komponen, unsur-unsur yang ada di Yastrib, lalu kemudian membuatkan mereka konstitusi, membuatkan mereka traktat perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Lalu kemudian lahirlah sebuah negara yang disebut dengan Madinatul Munawwarah. Nah, dengan kejadian ini membuat mereka semakin tidak senang. Apa sebabnya? Karena membuat ini posisi semakin kuat. Sehingga apa yang terjadi? Mereka kemudian mengerahkan berbagai macam tenaga dan kekuatan untuk menyerang Nabi di Madinah, di Yastrib. Nah, tentu upaya ini lebih menyulitkan mereka. Kenapa? Karena mereka harus memobilisasi kekuatan dan terutama juga bekal logistik untuk berjalan sekitar 700-800 kilo untuk menyerang Nabi di Madinah. Dan tentu kalau mereka misalnya terancam di Madinah, tentu posisi mereka semakin sulit karena untuk lari kembali ke Mekah itu kan jauh sekali. Nah, sehingga karena perbuatan mereka sendiri mengusir Nabi dari Mekah, menyebabkan posisi Nabi menjadi semakin kuat di Yastrib. Nah, jadi kalau bahasa kita ini namanya setiap sesuatu yang menimpa kita itu ada hikmahnya. Nah, begitu juga dengan yang terjadi di Nabi di Madinah. Tetapi, karena ini adalah pernyataan umum ya, ini mulai dari kata-kata ini, wayamkuruna wayamkurullah, manusia membuat makar, Allah juga membuat makar atasnya. Artinya apa? Setiap makar yang dibikin seseorang
untuk mencederai pihak lain, sebetulnya makar itu akan kembali memakan dirinya sendiri. Tidak pernah ada satu keburukan yang kita buat terhadap orang lain, kecuali bahwa keburukan itu juga akan kembali kepada diri kita. Misalnya dengan mencederai orang lain, ataukah dengan menyakiti hati orang lain, maka secara otomatis minimal satu orang mengenal kita sebagai orang jahat. Jadi dengan menjahati orang lain, dengan kejadian itu kita mendeklarasikan diri kita, saya orang jahat. Karena kejahatan disebut kejahatan setelah teraktualisasi, setelah terlaksana menjadi perbuatan. Maka upaya saya untuk menjahati orang lain, mendeklarasikan diri saya bahwa saya orang jahat. Nah, paling tidak itu adalah makar yang memakan diri saya. Yang tadinya orang tidak bisa mengukur diri kita, entah kita ini adalah baik dan buruk, dan ketika tidak ada perbuatan baik atau buruk, maka asumsi semua orang adalah baik. Karena konsep umum manusia adalah baik. Jadi konsep universal manusia itu adalah baik. Yang namanya manusia adalah baik. Jadi ketika kita tidak mengaktualisasikan keburukan, pasti yang dikenal oleh manusia atas diri kita adalah baik. Tapi begitu kita melakukan makar terhadap orang lain, maka kita sekaligus mendeklarasikan diri kita bahwa saya adalah jahat. Itu yang disebut dengan wallahu khairul makirin. Kemudian ayat berikutnya, ayat baru sekarang. Wa idza tutla alaihim ayatuna. Apabila ditelahkan kepada mereka ayatuna. Idza tutla alaihim ayatuna. Apabila ditelahkan kepada mereka ayatuna, qalu, mereka berkata, qad sami'na, sungguh kami mendengar. Walau nasya'u, seandainya kami menghendaki, kata Allah, laqulna, tentu kami akan berkata, jadi seandainya kami menghendaki, walau lau nasya, seandainya kami menghendaki, laqulna, kami pasti akan berkata mithla hadza, seperti ini juga. Artinya kalau mereka, jadi kaminya di sini adalah mereka tadi yang buat makar, jika sekiranya kami yang tadi adalah kafaru di atas ini, yang disebut tadi di sini kafaru, mengingkari Nabi, lalu kemudian di sini membuat diceritakan seandainya kami mau, kata mereka, maksudnya mau juga menyampaikan yang disebut dengan kitab suci, pasti kami mau. Laqulna, kami pasti akan berkata mithla hadza. Kami pasti akan menyampaikan yang seperti ini, maksudnya seperti Al-Qur'an ini. Jadi artinya bagi mereka Al-Qur'an itu bukan sesuatu yang luar biasa. Al-Qur'an itu cuma bahasa biasa saja. Al-Qur'an itu adalah informasi-informasi biasa saja. Dan mereka mengatakan, kalau saja kami mau juga, maka kami juga bisa membuat seperti Al-Quran ini. Kami bisa juga mengucapkan kata-kata seperti yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdullah itu. Bahkan mereka menutup pernyataannya dengan kata-kata in hadza, tiadalah Al-Quran ini. Artinya kami bisa melakukannya karena isi Al-Quran itu tiada lain illa kecuali asatirul awalin. Kecuali bahwa isinya adalah asatir, satire, dongengan-dongengan, cerita-cerita al-awwalin, orang-orang terdahulu. Jadi in hadza, tiadalah Al-Quran ini illa kecuali. Jadi bagi dia tidak ada isinya Al-Quran kecuali hanya cerita orang-orang terdahulu saja. Sehingga dia katakan kami juga mampu kalau cuma seperti itu. Wa idz qalu, dan ketika dikatakan, ketika mereka berkata, wa idz qalu, dan ketika mereka berkata, Allahumma, ya Allah, in kana hadza huwal haq, jika memang Al-Quran ini adalah kebenaran, min indika, dari sisi kamu. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan di ayat ini mereka juga menggunakan kata Allahumma. Jadi ini satu, jadi kata Allahumma atau Allah itu bukanlah istilah baru, bukanlah terminologi baru yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu sudah merupakan terminologi biasa, sudah lazim. Sampai mereka yang menentang Nabi pun dengan fasih mengucapkan kata-kata ini, yang kalau kita mendengarkannya di Indonesia tentu kita mengaminkannya. Kenapa? Karena fasih. Ini adalah seperti doa. Allahumma. Allahumma in kana hadza huwal haq. Allahumma ya Allah, in kana, jika adalah Al-Quran ini, huwal haq, adalah al-haq, kebenaran,
min indika dari sisi kamu. Ingat kata-kata al-haq kita sudah ketahui sebelumnya. Liuhiqqal haqqa wa yubtilal batila. Jadi Al-Quran datang untuk membenarkan kebenaran dan membatilkan kebatilan, bukan sebaliknya. Mereka mengatakan jika Al-Quran ini adalah al-haq, min indika dari sisi kamu wahai Tuhan, maka fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka hujanilah kami dari sisi kamu tadi, alaina atas kami, hijaratan batu. Jadi kalau memang Al-Quran ini adalah benar, maka hujanilah atas kami hijaratan, yaitu batu. Minas sama dari langit. Awi'tina bi'adzabin alim. Ataukah datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Jadi datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Kemudian Allah mengatakan di ayat 33, jadi mereka minta, ya seandainya Al-Quran ini benar, maka hujanilah kami dari langit minas sama, yaitu hijaratan, batu. Atau sekali berikanlah kepada kami hukuman. Jadi artinya begitu tidak percayanya mereka kalau kitab suci yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini adalah dari Allah. Jadi mereka sangat yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdullah itu adalah sekedar cerita orang-orang terdahulu, asatirul awalin. Sedemikian tidak percayanya sampai kemudian mereka mengatakan, jika Al-Quran ini benar, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau adablah kami dengan adab yang pedih. Tetapi kemudian jemaah sekalian, ini ada ayat 33. Menjelaskan kenapa ini tidak terjadi. Jadi kenapa Allah tidak memberikan azab kepada umat Nabi Muhammad kita, sampai sekarang kita tidak mendengarkan ada azab yang seperti pada umat sebelumnya. Kita tahu bahwa umatnya Nabi Nuh diazab habis. Kaum Ad, kaum Samud, semuanya diperlakukan seperti itu. Nah, di sini ada ayat 33-nya. Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'azzibahum. Wa ma kana Allahu, dan tidaklah mungkin bagi Allah. Makana itu dalam bahasa Arab kalau ketemu mimat dengan kana adalah tidak mungkin. Dan adalah tidak mungkin Allah bagi Allah li untuk yu'adzibahum, mengadab mereka. Jadi adalah tidak mungkin Allah mengadab mereka wa anta fihim, sementara engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian coba perhatikan ini, kata-kata tidak mungkin kalau engkau. Jadi wawnya di sini adalah waw hal namanya. Jadi kita bisa artikan dan tidak mungkinlah Allah mengadab mereka manusia sementara. Jadi wawnya kita artikan sementara. Jadi wa ma kana Allahu, dan tidaklah mungkin bagi Allah liyu'adzibahum, mengadab mereka sementara anta engkau Muhammad fihim, di tengah-tengah mereka. Jadi anta di sini adalah Muhammad, fihim di tengah-tengah manusia. Jadi tidak mungkin Allah mengadab mereka jika engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Apa yang bisa kita lihat di sini jemaah sekalian, bahwa pada umat-umat terdahulu bahkan nabinya ada di tengah-tengah mereka pun mereka diazab. Tapi begitu kita lihat di sini posisi kedudukan Nabi Muhammad kita yang disebut dengan rahmat lil alamin, selama Nabi berada di tengah-tengah kaum itu, maka Allah tidak mungkin mengadab mereka. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak mungkin Allah mengadab mereka walaupun mereka meminta tadi di sini, in kana hadza huwal haqqu min indika fa'amtir alaina hijaratan. Walaupun mereka minta untuk dihujani seperti itu, tapi Allah juga membuat pernyataan yang bersifat jelas. Tidak mungkinlah bagi Allah li untuk yu'adzibahu, mengadab manusia itu walaupun mereka minta, wa sementara anta engkau Muhammad fihim ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu jemaah sekalian, apa yang dimaksud dengan anta fihim? Engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Kalau yang dimaksud di sini adalah di tengah-tengah mereka adalah wujud fisiknya Nabi, tentu berarti Al-Quran ini tidak berlaku lagi setelah Nabi wafat. Jadi kalau kita artikan ayat ini adalah anta Muhammad secara fisik saja ada di tengah-tengah mereka, maka tentu ayat ini tidak berlaku karena Nabi Muhammad kita wafat juga, meninggal dunia juga, dan setelah itu ya tidak ada lagi. Nah, jadi apa kata-kata anta fihim di sini?
anta fihim di sini mempunyai dua makna. Jadi mempunyai dua makna. Yang pertama adalah berlaku pada zaman Nabi, memang ada Nabi, tetapi tidak berlaku pada makna zohirianya. Juga bermakna pada makna batinia, yaitu apa? Yaitu Nabi ada di dalam diri manusia. Ada di dalam diri setiap orang. Ada di dalam kehidupan masyarakat kita. Ada menjadi bagian daripada budaya dan kebiasaan kita. Apakah yang disebut dengan budaya dan kebiasaan yang menghadirkan Nabi bersama dengan kita? Kita diajarkan dalam salat dan di dalam Al-Quran, yaitu selawat. Karena kita bisa lihat misalnya di dalam surat 33, ya, 33, ayat 56. Sini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusalluna, berselawat. Jadi sungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya yusalluna, berselawat. Berselawat kepada siapa? Kepada Nabi. Jadi Allah dan malaikat saja berselawat kepada Nabi. Maka setelah itu, setelah Allah menjelaskan apa yang Allah dan malaikat lakukan, baru Allah meminta kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Orang beriman, sallu, berselawatlah, alaihi, kepada Nabi, pada sang Nabi, wasallimu taslima, dan beri salamlah kepadanya dengan salam yang sempurna. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, ayat ini Al-Quran, lalu kemudian hidup dalam kehidupan kita, tetap ada dalam kehidupan kita dalam dua bentuk, yaitu yang wajib dan yang tidak wajib. Yang wajib mana? Dia masuk di dalam salat. Jadi pernyataan ini masuk dalam salat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ini masuk dalam salat. Jadi ini ada di dalam salat. Yusalluna ala nabi. Tidak sah salat kita kalau tidak menjalankan ayat ini. Setiap kita tasyahud pasti membaca ayat ini. Kalau kita tasyahud pasti membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, baru disambung dengan Allahumma salli. Nah, itu pelaksanaan dari ini. Jadi Allah saja dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada sang Nabi. Oleh sebab itulah, wahai orang-orang beriman, berselawatlah juga. Sallu ini kata kerja perintah. Karena perintah dia wajib. Nah, di mana dimasukkan dalam wajibnya? Yaitu salat. Tidak sah salat kalau kita tidak berselawat. Tidak sah salat juga kalau kita tidak memberi salam. Jadi di dalam salat itu ada selawat, ada salam kepada Nabi. Di sana ada Allahumma salli ala Muhammad wa ali atau ala ali Muhammad. Dan yang kedua ada salam kepada Nabi. Assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa lengkap rahmatullahi wa barakatuh? Karena di sini ada kata-kata wasallimu. Beri salamlah kepada sang Nabi. Taslima, dengan salam yang sempurna. Jadi sallimu taslima, pengulangan kata sallimu menjadi taslima, menunjukkan penghormatan dengan penghormatan yang sebenar-benarnya, yaitu penghormatan yang sempurna. Jadi di dalam salat kita mengucapkan kepada Nabi, Assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Baru kita mengucapkan Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi kita menjalankan ayat ini di dalam sholat. Jadi artinya selama orang masih membaca selawat kepada Nabi, maka di sini dikatakan tidak mungkin Allah mengadab mereka. Jadi wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak mungkin Allah mengadab mereka kalau engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Nah, di tengah-tengah mereka apa? Selalu kita hidupkan dalam selawat. Jadi jemaah sekalian, perbanyaklah membaca selawat. Selain karena perintah Allah tadi dalam surat 33 ayat 56, juga pernyataan Allah di dalam surat Al-Anfal ini, bahwa selawat itu adalah menjadi penolak bala, mencegah kita dari adab Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak mungkin Allah mengadab manusia kalau engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Jadi Nabi Muhammad kita adalah penolak adab. Jadi kalau kita bikinkan chartnya di sini,
Ya, kita bisa katakan bahwa Nabi Muhammad kita, ya, Nabi Muhammad ini adalah fungsinya adalah penolak azab. Ya, Nabi itu adalah penolak azab. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya adalah dalam bentuk salawat. Jadi perbanyaklah membaca salawat. Ya, perbanyaklah membaca salawat. Ya. Jadi semakin kita sering membaca salawat, semakin menjauhkan kita dari berbagai macam bentuk azab. Kalau seandainya kita hamba yang pantas kena azab, jadi perbanyak salawat. Karena Allah tidak mungkin salah dalam menyampaikan itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar akan janjinya. Dikatakan wa makana tidak mungkin Allah mengadab manusia wa anta fihim, sementara engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Jadi sudah selesai satu, yaitu dengan memperbanyak selawat. Selawat yang wajib yang ada di dalam salat, tidak boleh tidak. Dan selawat yang lengkap dan dan diajarkan dalam salat adalah Nabi dan keluarganya. Jadi salawat yang diajarkan Allah adalah salawat dalam salat. Karena seperti mana kita seluruh umat Islam sepakati bahwa salat ini adalah satu ibadah yang Nabi langsung terima dari Allah di Sidratul Muntaha sewaktu mengikuti perjalanan Isra Mi'raj. Jadi ketika Nabi Mi'raj ke Sidratul Muntaha, ke Baitul Maqmur, lalu kemudian di sana diajari salat, maka salat yang diajarkan Allah kepada Nabi langsung itu di dalamnya dikatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi selalu ada Muhammad dan keluarga Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang mau tambah Sayyidina, silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi selawat yang diajarkan Allah kepada kita melalui salat, diajarkan langsung di Sidratul Muntaha adalah selawat yang ada di dalam salat, yaitu kepada Nabi dan keluarganya. Wa makana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Jadi sudah selesai satu perkara, yaitu pentingnya berselawat kepada Nabi. Kemudian yang kedua, wa makana Allahu juga, makana juga tidak mungkin. Wa makana Allahu mu'adzibahum, tidak mungkin juga Allah mengazab mereka. Wa hum yastaghfirun, sementara engkau Muhammad, sementara mereka semuanya istighfar. Jadi Bapak Ibu bisa lihat urutannya dalam ayat ini ada dua item besar di sini. Yang pertama adalah selawat, yang kedua istighfar. Ya, jadi bisa kita lihat. Jadi ada dua item di situ. Ya, ada dua hal penting. Hal penting. Ya, yang pertama adalah selawat. Yang kedua adalah istighfar. Istighfar. Jadi ada dua hal, yaitu salawat dan istighfar. Jadi salawat dan istighfar. Nah, dan ini urutannya Bapak bisa lihat tadi di sini urutannya adalah ini urutan pertama dan ini adalah urutan kedua. Jadi urutan pertama adalah salawat, urutan kedua adalah istighfar. Jadi salawat harus tidak boleh diganti urutannya. Artinya apa? Istighfar diterima apabila kita berselawat. Karena dengan berselawat itu sebetulnya kita memberikan pengakuan untuk menjadikan Nabi sebagai wasilah bagi kita untuk sampai kepada Allah. Jadi selawat itu adalah bertawassul kepada Nabi dan keluarganya. Setelah itu baru kita istighfar. Jadi bisa dikatakan istighfar itu adalah doa minta ampun. Doa kita tidak akan diterima oleh Allah, tidak diperkenankan olehnya apabila tidak mengikuti mekanisme ini. Yaitu apa? Didahului dengan selawat kepada Nabi dan keluarganya. Jadi didahului dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru kita istighfar. Jadi tidak boleh ditukar. Jadi selawat itu tawasul kepada Nabi, di akhirat juga begitu. Di akhirat juga nantinya, istighfar itu adalah pengampunan umum nanti di akhirat, di padang mahsyar ataukah di mizan. Pengampunan umum itu diberikan berdasarkan apa yang disebut dengan syafaat. Dan syafaat itu kita dapatkan dengan seringnya kita berselawat kepada Nabi. Karena berselawat kepada Nabi dan keluarganya, hakikatnya adalah kita mempertegas
bahwa kita adalah bagian daripada wilayah kenabiannya. Jadi berselawat itu adalah menegaskan kewilayahan kita, berwilayah kepada Nabi. Nah, setelah kita berwilayah kepada Nabi, baru kemudian kita istighfar. Kenapa? Setelah berwilayah kepada Nabi, baru kemudian berlaku syafaat Nabi kepada kita. Jadi baru berlaku syafaat Nabi kepada kita. Syafaat Nabi tidak berlaku kepada kita kalau kita tidak berselawat kepadanya. Makanya di tempat lain dikatakan, seandainya pun kalian nanti minta ampun di akhirat, tetapi kalau tidak ada ini sebelumnya, tidak akan diterima. Itu nanti kita akan temukan di surat At-Taubah pembahasan ayat itu. Nah, jadi itu adalah ayat 33. Sekarang ayat 34. Wa ma kana lahum alla yu'adzibahum. Allah pun mengatakan, cepat atau lambat Allah pasti akan mengadab mereka. Siapa mereka? Nah, di sini. Wa ma lahum alla yu'adzibahum. Bagaimana mungkin Allah tidak mengadab mereka? Ma lahum, tiadalah bagi mereka Allah, untuk Allah tidak yu'adzibahum, mengadabnya. Yu'adzibahumullah. Jadi tidak mungkin Allah tidak mengazab mereka. Ma lahum. Jadi kalau kita terjemahkan satu-satu, dan tidaklah mungkin lahum bagi mereka, dan tiadalah bagi mereka Allah untuk tidak diazab, untuk tidak yu'adzibahum, diazab mereka Allah oleh Allah. Jadi tidaklah ada jalan bagi mereka untuk tidak diazab oleh Allah, sementara atau kalau mereka yasudduna anil masjidil haram. Yasudduna, menghalang-halangi orang dari Masjidil Haram. Jadi tidak mungkin Allah mengadab mereka kalau mereka menghalang-halangi orang dari Masjidil Haram. Wa ma kanu auliya'ahu, padahal bukan mereka yang menjadi walinya. Kalau kita mundurkan ayat ini pada saat kejadian, maka kita tahu bahwa Nabi diusir dari Mekah. Padahal Mekah itu adalah yang berhak adalah Nabi. Karena sampai sejauh itu yang menjadi walinya Mekah, ibarat sekarangnya wali kotanya Mekah, itu adalah tadinya ayahnya Nabi, ayahnya Nabi, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu adalah pemimpin orang Mekah. Dan ini diambil dari atas. Dari atas sampai kepada Nabi Ismail. Jadi ini turun-temurun, wali mereka itu adalah orang suci di tempat itu. Karena tempat ini tadinya adalah tempat kosong, yang kemudian Allah amanahkan kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya, akhirnya kemudian bergulir terus sampai kepada Abdul Muthalib. Rencananya akan pindah kepada Abdullah, tapi Abdullah wafat, meninggal sebelum Nabi lahir, yaitu ketika istrinya Aminah hamil. Karena Abdullah yang menjadi pemegang berikutnya meninggal, maka kemudian terlimpahkanlah itu kepada adik Abdullah, yaitu Abu Thalib, yang merupakan nanti ayah daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi itu. Nah, Tuhan mengatakan di sini, malahum alla yu'adzibuhumullah. Bagaimana mungkin, tiadalah mungkin Allah tidak mengadab mereka, wahum, sementara mereka yasudduna anil masjidil haram, menghalangi orang dari Masjidil Haram. Nabi sebelum masuk ke Masjidil Haram, sebelum Futuh Mekah itu dihalang-halangi oleh mereka. Jadi nanti dihalang-halangi pada tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah. Ini kejadiannya, ini surat Al-Anfal sekira tahun ke-2 Hijriah. Nanti kemudian dihalang-halangi masuk ke sana. Paling tidak sejauh ini sampai tahun ke-2 Hijriah, Nabi telah diusir dari sana. Dan itu artinya bukan lagi menghalang-halangi, tapi mengusir. Nah, di sini dikatakan bagaimana mungkin Allah tidak mengadab mereka, sementara mereka itu adalah menghalang-halangi orang dari Masjidil Haram, sementara makanu aulia, bukan mereka yang berhak menjadi penguasanya. Makanu auliya'ahu, bukan mereka penguasanya, bukan mereka penanggung jawabnya, bukan mereka pemilik otoritas untuk itu. Jadi kata aulia di sini bagus, ini penerjemahan Departemen penguasanya. Bukan mereka yang berhak menguasainya. Penguasa atau pemilik otoritas untuk menguasai Mekah itu harus bergulir dari atas. Dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Kenapa? Karena itu tadinya tempat kosong. Dan itu adalah Baitullah. Dan karenanya harus orang-orang
yang mendapatkan justifikasi approval dari langit yang boleh mengurus Masjidil Haram. Karena apa? Karena ini adalah amanah mandat dari Allah. Jadi boleh dikatakan bahwa ketika Allah menciptakan manusia dengan mengatakan, saya akan menjadikan di muka bumi khalifah, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menjadikan di muka bumi itu khalifah, maka khalifah itu pusatnya adalah di Baitullah. Khalifah itu pusatnya di Baitullah, karena itu disebut rumah Allah. Artinya istana itu adalah istana yang Allah buat untuk orang suci, Nabi Rasul menjalankan kekhalifahannya. Itu di Mekah. Maka disebutlah dengan nama lainnya adalah Masjidil Haram. Jadi dikatakan, wahum yasudduna anil Masjidil Haram. Makanya pada saat Nabi Ibrahim dilantik jadi imam bagi seluruh manusia, juga di Masjidil Haram. Ya, kita masih ingat kembali surat surat Al-Baqarah. Ya. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 124. Ya. Nah, di sini adalah ketika Allah pertama kali melantik Nabi Ibrahim sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatamahun. Dan ingatlah tatkala Tuhannya Ibrahim menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat fatamahun, lalu menunaikannya. Qala, lalu Allah berfirman, ini aku, kata Allah. Ini akunya di sini Allah. Ja'iluka, mengangkat, melantik kamu wahai Ibrahim, linnasi, untuk seluruh manusia, imam. Qala, Nabi Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, dan dari zuriatku, keturunanku. Jadi ada kata wa min dzurriyyati, dari keturunanku. Qala, lalu Allah berfirman, ada yang tidak tertulis di sini, yaitu, tapi bisa dipahami, namanya mafhum, yaitu saya menerima permintaanmu, yaitu yang meneruskan tugas imamah, tugas kepemimpinan. Ya, ini tadi adalah imaman ini, tugas imam ini nanti akan diteruskan oleh keturunanmu, zuriati, tetapi terbatas pada keturunanmu yang tidak zalim, yaitu yang suci. La yanalu ahdi, ahadku ini, janjiku ini tidak berlaku az-zalimin, bagi keturunanmu yang zalim. Kata zalim sedikit apa? Zalim namanya. Karena namanya zalim, tidak ada istilah besar atau kecil. Sama misalnya dengan kalau nyuri. Ya walaupun 100 perak, tetap nyuri namanya. Nyuri itu tidak ada istilah disebut nyuri kalau 1 miliar. Enggak. Yang namanya nyuri, besar atau kecil. Minuman keras, sedikit atau banyak, ya haram. Begitu juga dengan ini. Sedikit atau banyak kezalimannya, ya zalim namanya. Dan karenanya dipahami di sini bahwa Allah membatasi kontinuitas kepemimpinan umat ini dari zuriat Nabi Ibrahim yang suci, yaitu yang tidak pernah melakukan kezaliman. La yanalu ahdi zalimin. Nah, setelah itu kemudian dijelaskan di sini di manakah mereka melakukan itu, yaitu di Masjidil Haram di Mekah itu. Ya. Di sini katakan wa idh ja'alnal baita matsabatan linnasi wa amna. Dan ketika kami menjadikan Baitullah, al-bait di sini rumah Allah, yaitu Masjidil Haram, masabatan, tempat berkumpul, linnasi wa amna, bagi manusia dan tempat yang aman. Aman maksudnya apa? Menjamin, menerima, mengayomi, memayungi pluralitas umat manusia. Karena dengan memayungi, mengayomi, menerima, mengakomodasi pluralitas manusia, maka terjadilah keamanan. Apabila ada satu kelompok manusia yang tidak terayomi, pasti terjadi kekacauan. Maka kata-kata amna di sini adalah pluralitas. Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, dan jadikanlah maqam Ibrahim itu musalla. Ya, apa itu maqam Ibrahim? Yaitu sebagai imam tadi di sini. Ini maqamnya nih. Ya. Maqam Ibrahim sebagai imam, sebagai musalla, tujuan salat. Jadi kalau kita salat itu adalah sebetulnya menegaskan kembali dukungan kita kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya suci. Makanya di sana ada kata-kata, Allahumma dalam salat kita, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya. Nah, jemaah sekalian, jadi keturunan yang suci. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Nah, baru di sini Ibrahim dan Ismail. Antahira baiti, siapa baiti di sini? Yaitu yang disebut baiti di sini adalah Baitullah. Baitullah.
Kemudian dan seterusnya, baru kemudian dibawa kelanjutannya adalah, nah ini barulah dikatakan di sini, Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina. Jadi kesimpulannya ini adalah doanya Nabi Ibrahim supaya lahirlah umat yang muslim. Jadi sini ummatan muslimatan. Jadi umat muslim itu adalah pusatnya adalah di Mekah situ. Nah, siapakah mereka itu adalah Nabi Ibrahim dan keturunannya tadi. Nah, sekarang kalau kita kembali ke sini, maka Allah mengatakan bukan mereka yang berhak jadi walinya. Wa makanu auliya'u. Kenapa? Mengusir orang itu ke perbuatan zalim. Jadi mengusir saja orang perbuatan zalim, apalagi memerangi Nabi di Madinah. Jadi memerangi Nabi di Madinah itu adalah kezaliman. Itu adalah menunjukkan bahwa mereka tidak pantas menjadi walinya Masjidil Haram. Ya, wa makanu auliya'ahu, dan mereka ini adalah pemimpin-pemimpin Mekah yang disebut dengan pemuka-pemuka Quraisy yang mengusir Nabi di Madinah, dan tokoh-tokoh utamanya pada saat itu terutama adalah Abu Sufyan. Nanti di ayat berikut ini adalah dituliskan bahwa itu adalah kasusnya Abu Sufyan. Jemaah sekalian, jadi mohon maaf ada sedikit gangguan. Jadi Al-Quran mengatakan bukan mereka yang berhak jadi walinya. Wa makanu auliya'ahu. In auliya'ahu, tiadalah yang berhak jadi walinya itu illa kecuali al-muttaqun, orang bertakwa. Jadi tiadalah yang berhak jadi walinya itu kecuali orang bertakwa, illal muttaqun. Ya. Walakinna, jadi yang berhak menjadi walinya ini aulia adalah orang bertakwa. Orang bertakwa terutama adalah bapaknya orang bertakwa, imamul muttaqin. Walakinna, akan tetapi aksarahum, kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahui, tidak paham ini keadaan. Kebanyakan manusia tidak paham ini keadaan. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebentar saya break sebentar, ini HP saya mau mau mati baterainya. Ini baterainya nggak jalan sih. Baterai sini tinggal dikit. Mati nih. Ini soalnya catering dari sini. Ini baru wifi aja tuh. Tapi dirubah lagi, tinggal lagi. Ini masuk kan? Ya udah. Masuk. Itu sudah masuk. Sekarang mohon maaf itu tadi sumber internet kita lowbat, jadi diganti dulu. Nah, jadi kita teruskan 35. Wa makana salatuhum. Jadi ingat. Jadi ini tadi ada orang yang mengatur Masjidil Haram, tetapi bukan haknya berdasarkan ayat ini. Wa makana auliya, bukan mereka aulianya, penguasanya, bukan mereka yang penguasanya. Gimana mereka melakukan kezaliman? Sementara Mekah itu adalah pusat kesucian. Jadi Mekah itu adalah tanah suci dan harusnya juga dipimpin oleh orang suci hatinya. Yaitu apa? Tidak mungkin melakukan kezaliman. Ya, mengusir orang dari Mekah seperti mengusir Nabi dan sahabatnya itu adalah menunjukkan ketidaksucian. Apalagi memerangi lagi nanti Nabi di Madinah. Nah, maka oleh sebab itu ayat-ayat seperti ini menjelaskan kepada kita bahwa ada yang menguasai Masjidil Haram padahal mereka bukan walinya. Ya, mereka paling tidak satu bukan keturunan langsung daripada Nabi Ibrahim, yang kedua adalah kalau toh keturunannya dia tidak masuk kategori suci. Jadi ada dua di sini. Wa makanu auliya'ahu. In auliya'ahu, yang berhak menjadi walinya itu tiada lain kecuali muttaqun, orang bertakwa. Tetapi kata Allah, walakinna, akan tetapi aksarahum, kebanyakan manusia layak lamun, tidak mengetahuinya. Bapak bisa bayangkan seperti yang terjadi sekarang di dunia Islam. Ya, disebut dengan Harimul Haramain, pemelihara dua kota suci, membombardir Yaman setiap hari. Dan Yaman itu negara mayoritas mutlak Islam juga. Yaman ini Islam sejak zaman Nabi. Bapak Ibu searching saja di Google, kita akan menyaksikan bahwa krisis kemanusiaan. Jadi kalau kita searching saja di kita searching saja di Google, kita akan menemukan bahwasanya ya, kita tulis saja di Google tentang krisis kemanusiaan, ya. Krisis kemanusiaan di Yaman. Nah, maka kemudian kita akan menemukan gambar-gambar yang mengerikan. Coba lihat jemaah sekalian serbahagia.
kita akan menemukan gambar-gambar yang sangat mengerikan. Kalau kita sudah searching kasusnya Yaman misalnya, ya. Coba misalnya kita lihat seperti ini, ya. Ini. Kita akan melihat gambar-gambar yang seperti ini, ya. Perang Yaman, ini judulnya di atas. Ini pernyataan dari PBB. Perang Yaman ciptakan krisis kemanusiaan terburuk di dunia, dan ini gambarnya, ya. Coba kita lihat. Bapak Ibu sekalian bisa melihat semua gambar ini, ya. Inilah yang terjadi, dan ini banyak kasus seperti ini. Dan siapa yang melakukan ini? Justru yang melakukannya adalah tetangganya sendiri, bukan Israel, bukan Amerika, bukan siapa. Yang melakukannya adalah Arab Saudi. Ya. Membombardir setiap hari Yaman sampai mengalami krisis seperti ini. Ya. Nah, sekarang masih pantaskah kita menyebut mereka sebagai Hadimul Haramain? Hadimul Haramain itu artinya apa? Memelihara kesucian dua tempat itu sebagai masabatan linnasi wa amna. Iya, yang pertama adalah Mekah sebagai perjanjian dengan Nabi Ibrahim tadi, yang kedua Madinah sebagai penerus daripada tugas Nabi Ibrahim. Nah, Nabi kita jasad sucinya ada di Mekah. Jadi bisa dikatakan bahwa kalau menjadi pemelihara dua kota suci itu harusnya menjadi penjamin terjadinya persatuan bagi umat manusia, terutama umat Islam, masabatan linnas. Yang kedua adalah aman. Nah, Yaman sekarang justru tidak aman. Yaman tidak aman. Kenapa? Setiap saat dibombardir oleh tetangganya bernama Arab Saudi. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi ini adalah menjelaskan kepada kita betapa parahnya krisis kemanusiaan di sana. Ya. Coba kita lihat lagi seperti ini. Ya. Jadi kita menyaksikan kejadian-kejadian seperti ini di Yaman. Ya. Nih. Menengok krisis Yaman, ya. Peristiwa terburuk abad ini, coba. Ini semua orang berpikir tentang seperti ini. Ya. Dan yang melakukan ini jemaah sekalian, lagi-lagi bukan Israel, tapi Arab Saudi. Bahwa Israel juga melakukan itu, tapi di Palestina. Jadi Israel melakukan itu di Palestina, Saudi melakukannya terhadap Yaman. Jadi gambar-gambar seperti ini dengan gampang kita temukan di internet, nggak perlu kita repot-repot. Ya, kita akan menemukan kasus-kasus seperti itu, ya. Seperti contohnya ini, ya. Orang-orang ini adalah mencari makanan, ya ini. Krisis kemanusiaan di Yaman masih menjadi yang terburuk di dunia, coba. Ya. Orang kehabisan bahan makanan. Coba lihatlah wajah-wajah ini, dan inilah nanti yang setelah tidak dapat jatah, ya udah urus lagi seperti tadi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan miris menyaksikan ini, sementara kita tahu bahwa yang melakukan itu adalah yang disebut dengan Hadimul Haramain, yang disanjung-sanjung orang sebagai pemelihara kota suci. Nah, jadi jemaah sekalian, itu hanya sekedar informasi saja. Jadi Al-Quran mengatakan, makanu auliya'u, bukan mereka yang berhak menjadi penguasanya. In auliya'u, yang berhak menjadi penguasanya Masjidil Haram itu adalah orang bertakwa. Kenapa? Menjamin tadi tugas peran daripada Masjidil Haram. Walakinna, akan tetapi aktsarahum, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kebanyakan manusia tidak memahami ayat ini. Baru kemudian wa ma kana salatuhum. Apakah mereka tidak salat? Salat ya mereka. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ayat ini tidak lagi berhenti pada zaman setelah Nabi diusir dari Mekah. Tidak lagi terbatas pada Abu Sufyan dan sahabat-sahabatnya pada saat itu. Kenapa? Karena ini sudah salat. Kita tahu ketika pemuka-pemuka Quraisy menyerang ataukah mengusir Nabi, nggak ada di antara mereka yang salat, mereka penyembah berhala. Tapi di sini jelas ada salat. Allah mengatakan kalau mereka di sana mengangkangi Masjidil Haram padahal mereka bukan yang berhak memilikinya, maka kata Tuhan dalam ayat ini, maka nasalatuhum, tiadalah salat mereka itu indal bait, di sisi rumah Allah. Indal bait maksudnya Baitullah. Tiadalah salat mereka di sisi Baitullah itu illa kecuali mukaan wa tasdiyatan, hanya seperti siulan dan tepukan tangan saja. Apa itu siulan? Nggak ada maknanya. Yang namanya siulan kan bukan kata-kata. Siulan itu hanya sekedar hiburan saja. Wa tasdiyatan, tepukan tangan juga hiburan saja. Tepukan tangan dan siulan. Jadi orang yang salat seperti itu ibaratnya hanya gerakan tok saja. Kata mukaan itu adalah siulan, suara, tasdiyatan, tepukan tangan, gerak. Berarti bahwa ada suara, ada gerak, tetapi tidak sejalan dengan makna Baitullah dan Masjidil Haram. Maka Allah mengatakan, wa ma kana salatuhum, tiadalah salat mereka indal bait, di sisi rumah Allah itu illa kecuali
mukaan wa tasdiyatan, kecuali siulan dan tepukan tangan belaka saja. Nanti Allah apa katanya? Fazuqul adab. Nanti Allah akan merasakan, rasakanlah adab. Jadi kepada mereka Allah disuruh merasakan adab. Karena di sini tadi permulaannya adalah wa ma lahum alla yu'adzibahumullah. Jadi mana mungkin Allah tidak mengadab mereka sementara mereka menghalang-halangi orang dari Masjidil Haram, sementara mereka bukanlah pemilik, penguasa, otoritatif langit atas Masjidil Haram. Maka tiadalah salat mereka di sisi Baitullah itu kecuali hanyalah siulan dan tepukan tangan, dan Allah nanti akan persilahkan merasakan adab. Fadzuqul adab, maka rasakanlah kalian al-adab bima kuntum takfurun, disebabkan karena kalian ingkar. Ingkar kepada siapa? Ingkar kepada aulia yang sesungguhnya daripada Masjidil Haram. Jadi kata kafaru di sini atau kata takfurun di sini adalah mengingkari, menolak pemilik otoritas yang sesungguhnya daripada Masjidil Haram. Ingat jemaah sekalian, Nabi itu dipilih oleh Allah, tanah suci juga dipilih oleh Allah. Jadi Allah yang memilihkan kita itu tanah suci, rumah suci untuk kita jadikan sebagai pusat. Itu pilihan Allah. Allah juga memilih nabi-nabi dan rasul-rasul. Nah, karena Allah memilih tanah tempat itu, Allah juga memilih rasul-rasulnya, maka harusnya penanggung jawab aulia daripada Masjidil Haram adalah juga orang-orang pilihan. Nah, jadi Allah mengatakan, dipersilakan fadzuqul adab bima kuntum takfurun. Rasakanlah adab disebabkan karena kalian ingkar. Baru kemudian ayat 36, innalladzina kafaru. Sungguhnya orang-orang yang kafaru itu, kafaru tadi adalah orang yang menentang ya otoritas asli, pemilik asli Masjidil Haram yang punya otoritas dari langit. Nah, orang-orang kafaru ini juga membelanjakan hartanya. Jadi innalladzina kafaru, mereka juga yunfiquna, menafkahkan amwalahum, harta benda mereka. Jadi innalladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafaru yunfiquna, menafkahkan, membelanjakan amwalahum, harta benda mereka. Tapi untuk apa mereka menafkahkan harta mereka, membelanjakan harta mereka, mengguyurkan, menggelontorkan dana yang begitu besar, liyasuddu an sabilillah. Mereka menggelontorkan dana yang begitu besar, tapi tujuannya adalah menghalang-halangi orang dari Masjidil Haram. Ya. Dengan kasus seperti sekarang ini, berapa negara yang tidak bisa pergi ke Masjidil Haram? Yaman jelas tidak bisa. Terus kemudian Syria dulu juga tidak bisa pergi ke Masjidil Haram. Jadi semua negara yang dianggap memiliki satu kesalahan tertentu itu tidak melaksanakan ibadah haji. Jadi innalladzina kafaru, sungguhnya orang-orang mengingkari tadi pemilik otoritas daripada Masjidil Haram juga membelanjakan hartanya, menggelontorkan dana yang begitu besar, tetapi tujuannya adalah liyasuddu an sabilillah, untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Apa kata Allah? Fasayunfiqunaha. Biarkanlah mereka menafkahkannya. Fasayunfiqunaha. Artinya mereka terus menafkahkannya, membelanjakan hartanya. Maka sa akan. Jadi sa ini adalah saufa. Maka mereka akan terus menafkahkan hartanya. Tetapi apa kata Allah? Summa takunu alaihim hasratan. Tetapi pada akhirnya mereka akan merugi, menyesal. Jadi Allah mengatakan mereka akan terus membelanjakan hartanya, ya. Tetapi kata Allah apa? Summa takunu alaihim hasratan. Pada akhirnya mereka akan menjadikan itu sebagai sesalan, penyesalan. Kenapa? Karena tidak menghasilkan apa-apa, justru akan menghancurkan negara mereka sendiri. Ingat tadi, makar-makar mereka, Allah juga bikin makar. Jadi setiap mereka melakukan serangan kepada negara lain, itu biayanya besar sekali, dan itu akan menguras pundi-pundi perbendaharaan negara mereka. APBN mereka sangat mungkin akan tidak bisa menutupi lagi semuanya, sehingga kemudian jadilah sesalan. Jadilah penyesalan. Jadi alaihim hasratan. Setelah itu, setelah menurun ekonominya, apa kata Allah? Summa kemudian yughlabun, dikalahkan. Jadi kalau kita lihat sini, mereka akan menggunakan uangnya sebanyak-banyaknya, tetapi kemudian menyesal. Kenapa? Hasil tidak ada. Kemudian apa? Dikalahkan. Summa yughlabun. Saudi dulu ketika menyerang Yaman, hitungannya cuma 1-2 minggu. Tapi sampai sekarang sudah berlangsung
Sudah hampir 5 tahun lebih. Kalau tidak salah 2014 mulainya. Sekarang sudah 2020, jadi sudah 5 tahun atau 6 tahun. Tetapi hasilnya tidak ada. Yang ada adalah krisis kemanusiaan, tetapi akhirnya mereka juga tidak bisa menguasai Yaman. Jadi summa takunu alaihim hasratan summa yuglabun. Mereka akan menyesal dan kemudian setelah itu akan dikalahkan. Mereka akan dikalahkan. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang menolak tadi itu, kafaru, menolak tadi, ingkar, Allah akan mempersilakannya, mengarahkannya ila jahannam, kepada neraka jahannam. Ila jahannama. Yuhsyarun, dikumpulkan. Ingat jemaah sekalian, siapakah mereka ini? Ingat, mereka sholat tadi berdasarkan ayat ini. Jadi mereka sholat juga. Jadi yang disebut dengan kafaru di sini adalah jelas yang disebut dengan sholat di sini. Jadi mereka sholat. Tetapi karena mereka mengingkari tadi peran daripada Masjidil Haram, maka disebut dengan kafaru, dan ke neraka jahanam lah mereka nantinya akan dicampakkan, dikumpulkan. Ila jahannama yuhsyarun. Liyamidallahu al-khabitha minat thayyibi. Apa kata Allah? Kenapa dibiarkan ini kejadian terjadi? Kenapa? Apalagi sampai sekarang saya 5 tahun nyerang terus-menerus. Apa kata Allah? Liyamizallahu al-khabitha minat thayyibi. Tujuannya adalah agar mata manusia bisa melihat dengan terang benderang. Manusia matanya bisa terbelalak, bisa menyaksikan dengan nyalang, dengan nanar perbedaan antara al-khabitha dan at-thayyib. Kita sudah terangkan pada sebelum-sebelumnya bahwa pohon ada 2 macam, ada pohon khabitha dan ada pohon thayyibah. Ada syajaratun khabitha, ada syajaratun thayyibah. Dan kepada syajaratun khabitha, pohon buruk, Allah mengatakan kepada Nabi Adam dan keturunannya, la taqrabah hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Jadi la taqrabah hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Ya. La taqrabah hadhihi syajarah. Nah, siapa pohon itu adalah ini khabitha. Jadi Allah sengaja membiarkan ini terjadi supaya orang yang tidak, kan tadi dikatakan di sini adalah banyak yang tidak tahu nih. Tadi dikatakan di sini, walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ya. Walakinna, akan tetapi aktsaruhum, kebanyakan manusia la ya'lamun. Nah, bagaimana caranya supaya mereka ketahui? Nah, Allah biarkan di sini. Allah jelaskan dulu bahwa mereka adalah orang yang salat, kan begitu. Kemudian Allah jelaskan bahwa orang itu adalah menggelontorkan dana yang begitu besar, tetapi kemudian mereka akan menyesal dan dikalahkan. Lalu kenapa dibiarkan seperti itu? Allah menjelaskan supaya manusia seluruh dunia, liyamizallah, Allah memisahkan mereka. Allah perlihatkan kepada mereka mana di antara golongan ini yang al-khabitha dan at-thayyib. Mana masuk kategori pohon yang buruk dan pohon yang baik. Mana hadimul haramainnya sesungguhnya dan mana yang bukan sesungguhnya. Jadi liyamizallahu al-khabitha minat thayyib. Wa yaj'alal khabitha, dan Allah akan menjadikan golongan yang buruk, pohon yang buruk, kelompok yang buruk, ba'dahu ala ba'din, berkumpul satu sama lain. Dia menjadi berkumpul. Jadi semua nanti yang berada di bawah pohon buruk ini dikumpulkan semuanya supaya kelihatan inilah. Karena setiap orang mendukung yang buruk pasti keburukan juga. Nggak mungkin ada membunuh, nggak mungkin ada orang baik mendukung pembunuhan. Ya. Pembunuhan secara sadis dan secara zalim. Tidak ada yang melakukan itu. Tidak ada orang manapun kalau ada terjadi pembunuhan di masyarakat, tidak ada orang manapun yang mendukung pembunuh. Walaupun yang dibunuh itu kita tidak tahu siapa, kita tidak ada hubungan apa-apa. Tapi begitu kita tahu ada seseorang ditemukan di suatu tempat, lalu ternyata kemudian oleh polisi membuktikan dia terbunuh dan pembunuhnya ditangkap, pasti semuanya kita menunjukkan empati kita kepada yang terbunuh dan menunjukkan penolakan kita, amarah kita kepada yang membunuh. Ya, kenapa? Karena siapapun orangnya yang membunuh itu adalah al-khabitha, dan siapapun orangnya yang dibunuh secara zalim itu adalah at-thayyibah. Nah, Al-Quran mengatakan dengan kejadian itu maka kemudian Allah membiarkan itu supaya berkumpulah al-khabitha ba'dahu ala ba'din. Berkumpulah al-khabitha yang buruk satu sama lain berkumpul.
mahu. Lalu kemudian Allah kumpulkan mereka. Jadi mereka saling mendukung. Jadi secara harfiah ba'dahu ala ba'din, sebagian mereka mendukung sebagian yang lain. Lalu kemudian kami kumpulkan mahu, terkumpullah mereka jami'ah semuanya. Jadi dikumpulkan semuanya. Baru kemudian fayaja'alahu fi jahannam. Baru dengan demikian setelah itu Allah memberikan kepadanya azab kematian yang menjadi sebab mereka diarak, digiring masuk ke neraka jahanam. Allah berfirman dengan akhirat ini, ulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Ulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Ya. Jadi ulaika mereka humul khasirun, merugi. Kenapa merugi? Sudah hidup di dunia cukup lama dengan tadi harta benda yang banyak disebutkan di sini. Mereka membelanjakan harta bendanya, berarti kan harta bendanya banyak. Ya, juga punya anggota pendukung juga banyak, tetapi sayangnya disalahgunakan untuk kejahatan terhadap kemanusiaan, padahal tujuannya agama datang adalah justru untuk menyelamatkan nilai-nilai kemanusiaan. Maka Allah mengatakan ulaika humul khasirun, mereka adalah orang yang akan merugi. Qul lil ladzina kafaru, katakanlah kepada orang yang kafaru. Siapa yang kafaru? Ini tadi dari atas semuanya. Ya. Jadi semua tadi di atas ini adalah kafaru. Ya. Jadi pada zaman Nabi adalah Abu Sufyan. Jadi kafaru di sini membelanjakan hartanya orang kaya. Ya. Nah, siapakah yang disebut dengan kafaru? Nah, di sini di terjemahan Departemen Agama dijelaskan. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu. Siapa kafir itu? Dalam kurung Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Ini masih ada di terjemahan ini. Ini terjemahan saya adalah terjemahan Departemen Agama. Dan dijelaskan di sini bahwa katakanlah kepada orang-orang kafir itu. Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Ya. Jadi jelas siapa yang dimaksud di atas. Jadi qul lil ladzina kafaru, katakanlah kepada orang-orang yang kafaru itu. In yantahu, jadi kafaru di sini tidak disebutkan, tapi kalau di bawah sini disebutkan Abu Sufyan DKK dengan kawan-kawan. Katakanlah kepada orang yang kafaru itu, in yantahu, jika mereka berhenti, kata jika mereka berhenti berarti kan tidak berhenti. Jika mereka berhenti, kamu menunjukkan tidak berhenti. Jika hujan berhenti turun, kan pada saat berbicara itu adalah tidak berhenti turun hujan. Inian tahu jika mereka berhenti memerangi Nabi, yughfar lahum, Allah akan ampuni mereka. Jadi kalau mereka berhenti, Allah ampuni mereka. Maka desalafa atas dosa-dosanya yang sudah lalu. Wa in yaudu, tapi kalau mereka balik lagi melakukan hal yang sama lagi, wa in yaudu, dan apabila mereka balik lagi, ingat jemaah sekalian berbahagia, kita lihat nantinya Abu Sufyan di sini adalah memimpin pasukan dari Mekah. Dia juga yang mengusir Nabi dari Mekah, lalu kemudian memimpin pasukan untuk menyerang Nabi di Madinah. Yang perang Badar ini terjadi adalah di dalamnya ada Abu Sufyan. Lalu kemudian setelah nanti Abu Sufyan punya anak namanya Muawiyah, nanti Muawiyah lagi ya, masih melakukan hal yang sama, yaitu memerangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai Khulafaur Rasyidin yang keempat. Jadi khalifah itu diperangi oleh siapa? Oleh Abu Sufyan. Nanti Abu Sufyan punya anak namanya Yazid. Abu Sufyan punya anak Muawiyah punya anak Yazid. Yazid begitu juga memerangi nanti cucunya Nabi, yaitu anak daripada Sayyidina Ali, yaitu Al-Husain di Karbala. Jadi begitulah. Jadi Al-Quran mengatakan, in yantahu, kalau mereka berhenti, yughfar lahum, Allah akan mampuni dosa mereka. Maka desalafa apa yang sudah lalu. Wa in yaudu, tapi kalau mereka kembali, faqad madat sunnatul awalin. Maka berlaku terdahulu, yaitu terjadilah cerita Nabi-Nabi itu rata-rata orang dekat mereka, dan Allah akan binasakan mereka, itu yang disebut dengan sunnatul awalin. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Wahai Muhammad, perangilah mereka itu, home-nya kembali kepada di atas tadi itu. Hatta, jadi home-nya di sini tentu adalah kafaru di sini. Ya, yang di sini sebenarnya Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Wa qatiluhum, dan perangilah mereka itu hatta, sampai la takuna, tidak ada lagi fitnah. Jadi kalau kita lihat fitnah ini adalah terutama diakibatkan oleh orang dalam, karena di sini dikatakan sholat tadi. Maka nasolatuhum indal bait. Karena ini akan melahirkan perpecahan di kalangan umat Islam, kehancuran dari dalam. Karena kita mendengarkan ada hadis Nabi berdoa 3 doanya,
janganlah hancurkan umatku karena penyakit. Allah terima, artinya tidak mungkin umat Islam hancur karena penyakit, karena pandemi seperti sekarang. Nabi juga berdoa, janganlah hancurkan umatku karena bencana alam, juga diterima, tidak mungkin umat ini hancur karena bencana alam. Kemudian yang ketiga, janganlah hancurkan umatku karena musuh dari dalam. Ternyata itu tidak diijabah ataukah tidak diafirmasi oleh Tuhan. Jadi artinya apa? Hancurnya umat ini adalah dari dalam. Nah, di sini dikatakan waqatiluhum, maka perangilah mereka hatta sampai la takuna fitnah, tidak ada lagi fitnah. Wa yakuna dinu kullu, dan jadilah agama itu kullu semuanya lillah, untuk Allah. Apa artinya? Agama itu bukan untuk tujuan-tujuan politik tertentu. Agama itu bukan untuk kerajaan-kerajaan tertentu. Agama itu adalah untuk Allah. Apa itu untuk Allah? Untuk menjaga kestabilan, kebenaran, tatanan ciptaan Allah. Di beberapa ayat pernah kita bahas, Allah mengatakan bahwa melakukan islah lah. Artinya kerjaan kita harus memperbaiki keadaan. Manusia harus berdamai dengan alam di sekitarnya. Manusia harus berdamai dengan sesamanya manusia. Manusia bahkan harus berdamai dengan dirinya sendiri. Jadi manusia harus berdamai dengan dirinya, manusia harus berdamai dengan sesamanya, manusia juga harus berdamai dengan alam semestanya. Dengan begitulah mereka membuktikan kalau mereka adalah hamba Allah yang benar. Kenapa? Tidak ada satupun realitas di alam semesta ini yang bukan makhluknya. Tidak ada satupun realitas di dalam manusia ini yang bukan makhluk Allah. Jadi siapapun manusia itu adalah makhluk Allah. Nah, di sini dikatakan ad-dinu kullu lillah, agama itu adalah dalam rangka memprotek nilai-nilai kemanusiaan. Makanya agama ada namanya maqasid, maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah? Tujuan syariat. Di antara tujuan syariat agama datang adalah untuk menyelamatkan nyawa manusia. Menyelamatkan akal pikiran manusia, menyelamatkan harta benda manusia, menyelamatkan nama baik manusia. Tidak boleh kita rendahkan nama baik manusia. Jadi itu adalah maqasidus syariah namanya. Di antara maqasidus syariah. Jadi tujuan syariat datang adalah untuk menyelamatkan kemanusiaan. Fa in intahau, maka jika mereka berhenti, fa innallaha, maka sungguhnya Allah bima ya'maluna, terhadap apa yang mereka kerjakan basir. Jadi jemaah sekalian, begitu kerasnya penentangan mereka, sampai 2 kali Allah menggunakan kata-kata in yantahu. Ya, ini adalah in yantahu, jika mereka berhenti. Kemudian di sini diulangi lagi, fa in intahau, jika mereka berhenti. Diulangi lagi. Kemudian wa in tawallau, tapi kalau mereka balik lagi, fa in tawallau, kalau mereka balik maksudnya melakukan hal yang sama lagi. Jadi ini tidak bisa dirujuk kepada satu nama saja, tetapi sebuah aktivitas yang berkelanjutan sampai sekarang. Siapapun tokohnya, seperti misalnya tokoh kejahatan pada zamannya Nabi Musa namanya Fir'aun, pada zamannya Nabi Ibrahim namanya Namrud, begitu. Pokoknya setiap saat ada. Tetapi siapapun mereka, dia berada pada pohon yang sama, yaitu syajaratun khabithah tadi. Wa in tawallau, tapi kalau mereka balik lagi melakukan kejahatan itu, fa'lamu, maka ketahuilah, annallahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maulakum, pelindung kalian. Jadi artinya berserah diri kepada Allah, nanti Allah yang akan mengurusi. Kalau mereka berpaling, ketahuilah yang kita butuhkan Allah, bukan mereka. Kenapa? Allah adalah maulakum. Jadi kita harusnya berwilayah kepada orang yang menjadi wali Allah, maula. Berwilayah kepada orang yang Allah jadikan sebagai, berikan amanah untuk menjadi maula, adalah sama dengan berwilayah kepada Allah. Allah adalah maula kita. Jadi in annallah maulakum. Di akhir surat Al-Baqarah ada kata-kata wa anta maulana. Ya. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, akhir surat Al-Baqarah. Annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Ni'mal maula ni'man nasir. Diartikan di sini sebaik-baik maula, pelindung, dan dia juga sebaik-baik penolong. Tapi ingat jemaah sekalian, tulisannya kata ni'ma, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi bisa kita artikan senikmat nikmat. Ya, maula
adalah kepada Allah atau orang yang menjadi pilihan Allah. Begitu ya senikmat-nikmat nasir, penolong, adalah orang yang Allah tolong, berikan pertolongan langsung dari langit. Jadi ni'mal maula wa ni'man nasir, jangan kita bermaula, dan jangan juga kita bernasir kepada mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak berhak menjadi wakilnya Tuhan di muka bumi, karena mereka melakukan kezaliman dan kejahatan. Bapak Ibu sekalian, itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu kita 10 menit. Kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan. Melalui Ibu Dokter. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, dinyalakan sendiri mikrofonnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, apakah salawat dan istighfar ini sebab dari akibat turunnya rahmat pada kita, Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, menghalangi ke Masjidil Haram. Apakah bisa diartikan ini menghalangi orang untuk mengenal atau berwilayah pada nilai Ibrahim, berwilayah pada zuriat Ibrahim. Dan fakta memang sampai saat ini penentangannya sangat keras terhadap yang berbau milad Ibrahim. Itu saja Ustaz, dua Ustaz. Ya, jadi pertanyaan Pak Andi bagus ya. Jadi kita simpulkan bahwa pertanyaan ini adalah kita afirmasi benarkan. Apa sebabnya? Karena kalau berwilayah kepada Nabi Ibrahim atau milah Ibrahim, secara otomatis berwilayah kepada Masjidil Haram sebagai tempatnya. Karena kita lihat susunannya di dalam surat Al-Baqarah ini, surat Al-Baqarah surat 2 ayat 124, Allah berfirman, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatamahun. Dan ketika Tuhannya Ibrahim menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat, fatamahun, lalu menyempurnakannya. Qala, lalu kemudian Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imama. Aku mengangkat menjadikan kamu, wahai Ibrahim, sebagai imam bagi manusia. Linnasi imama, bagi seluruh manusia sebagai imam. Qala, lalu Nabi Ibrahim mengatakan, wa min dzurriyyati, dan zuriatku. Lalu Allah mengatakan, qala la yanalu ahdi zalimin. Benar zuriatmu, tetapi tidak berlaku bagi yang zalim. Baru kemudian 125 langsung, wa idja'alna al-baitah. Maka setelah imamnya tadi dipilih, yaitu Nabi Ibrahim, baru kemudian, dan ingatlah tatkala kami menjadikan al-bait. Jadi bisa dikatakan bahwa tempat berkedudukannya imam di sini, imamah di sini, imam ini adalah al-bait di sini. Ya. Wa ja'alna al-baita. Jadi rumah Allah ini, Baitullah ini adalah masabatan, mempersatukan manusia. Bagaimana bisa mempersatukan manusia? Sederhana, menerima tadi pluralitas. Karena nggak mungkin manusia diseragamkan. Ya. Jangankan manusia, suami istri saja nggak bisa seragam pendapatnya. Biasa terjadi perbedaan. Jadi kata masabatan itu adalah tempat berkumpul, artinya menjadi pusat pluralitas. Linnasi, untuk seluruh manusia. Masabatan secara harafiah artinya tempat menguat. Isbat itu menguat, menyatu. Linnasi. Baru dengan persatuan baru aman. Jadi berdasarkan ayat ini, persatuan dulu baru bisa aman. Jadi urutannya masabatan baru amna. Jadi masabatan berkumpul, bersatu, baru kemudian amna. Nah setelah itu kemudian wattakhizu mim maqam Ibrahim musalla. Maka jadikanlah makam Ibrahim sebagai musalla. Jadi artinya Ibrahimlah sebagai imam bagi seluruh manusia yang bertanggung jawab menjadikan Baitullah ini sebagai masabatan linnasi wa amna. Dan harusnya kita semua mendukung ini karena ada kata-kata dan jadikanlah makom. Kata makom di sini lebih tepatnya diartikan dengan kedudukan Ibrahim sebagai imam. Jadi makomnya Ibrahim sebagai imam itu yang disebut dengan makom Ibrahim musalla. Jadi kata musalla jadikanlah tujuan salat, karena kalau kita salat itu meminta supaya tetap berwilayah di belakang atau di bawah wilayah Nabi Ibrahim. Ya, dengan tadi pada saat kita salat kemudian kita membaca selawat
biasa selawatnya Nabi Muhammad kita terkadang disebutkan dengan kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Nah, begitu. Jadi benar. Jadi dua-duanya. Nah, baru kemudian lahirlah muncul lagi di sini wahidna ila Ibrahim wa Ismail. Jadi Ibrahim dan Ismail sebagai imam yang berketurunan itu, Ibrahim dulu baru Ismail, tujuannya apa? Tahira baiti. Jadi benar, tahira baiti. Dialah yang diberi tugas untuk mensucikan rumah. Jadi penanggung jawab rumah Allah itu atau Baitullah adalah Ibrahim, Ismail, dan keturunan yang suci. Dan kita tahu bahwa keturunan Nabi Ibrahim di Mekah adalah Nabi Muhammad kita. Nah, kalau begitu harus zuriat Nabi Muhammad lagi, terus-menerus ke bawah. Jadi, Ibrahim wa Ismaila antahira baiti, untuk mensucikan rumahku, lit-ta'ifin, untuk orang-orang yang tawaf. Jadi fungsinya tawaf. Wal akifin, orang yang i'tikaf. Warukai sujud, untuk orang yang ruku dan sujud, yaitu salat. Nah, saya kira benar. Mungkin ada lagi yang lain. Ya. Mbak Zainab angkat tangan, silahkan Mbak Zainab. Ya, Assalamualaikum Bu Rini, Pak Ustadz. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ustadz baru bisa join akhir-akhir ini. Oh iya, syukurlah. Ini Ustadz mau menanyakan tentang, mau minta pendapatnya Ustadz tentang ayat yang pertama tadi yang kita bahas tentang Allah tidak akan mengazab kalian ketika ada Muhammad di tengah-tengah kalian. Maksudnya di sini kan berlaku sampai sekarang, yang mana kita mengatakan ada di tengah-tengah kita itu adalah kecintaan kita kepada Nabi. Yeah. Nah, berarti di sini manifestasi cinta seseorang kepada Nabi kita itu kan terkadang manifestasinya itu berwujudnya berbeda-beda. Jadi yang setiap tahun mendatangkan imam atau menziarahi Rasulullah, atau mungkin dengan sholawat yang dia ucapkan setiap hari. Ini saya teringat dengan ada seseorang yang dimana dia mencintai keluarga Rasulullah sampai dia ingin menghadirkan keturunan Rasulullah itu dalam kehidupannya atau dalam rumah tangganya, sehingga dia berkeinginan untuk memiliki keturunan dari di samping itu juga ada ayat yang mengatakan tentang keterputusan yang membuat sedih Rasulullah itu adalah terputusnya keturunan beliau. Nah, akhirnya di sini seseorang itu ingin memiliki keturunan Rasulullah dengan satu tujuan, ya menghadirkan manifestasi Rasulullah itu dalam wujud keturunan itu tadi. Nah, bagaimana pandangan Ustadz tentang manifestasi kecintaan kepada Rasulullah yang seperti itu? Baik, jadi kita intinya adalah Rasulullah ini adalah sebagai pengemban amanah risalah Tuhan di muka bumi atas kesuciannya. Jadi karena dia suci, dia dipilih untuk mengemban risalah itu. Jadi penekanannya di sini adalah pengemban amanah sebetulnya. Kalau dia dari zuriat Nabi tadi, iya, tetapi terutama kalau dia bisa mengemban risalah itu. Makanya tadi kita lihat di surat Al-Baqarah pun juga dikatakan, jadi di surat Al-Baqarah tadi ya di surat Al-Baqarah dikatakan bahwasanya, ini surat Al-Baqarah tadi ya, di surat Al-Baqarah itu dikatakan bahwa la yanalu ahdi zalimin, yang dimaksud di sini adalah keturunan Nabi Ibrahim juga. Jadi tidak berlaku kalau dia zalim. Nah, sekarang bagaimana dengan wujud kecintaan kepada Rasulullah? Wujud kecintaan kepada Rasulullah yang bisa dilakukan adalah dengan secara verbal, secara lafaz, adalah dengan banyak berselawat kepadanya. Jadi banyak berselawat kepadanya. Jadi kita banyak berselawat kepada Nabi. Satu. Yang kedua, dan ingat kalau berselawat kepada Nabi itu sekaligus dengan keluarganya. Karena di dalam salat tadi kita terangkan, salawat yang paling sempurna itu ada di dalam salat. Karena itu adalah diajarkan langsung oleh Allah kepada Nabi ketika Nabi Mi'raj ke Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha. Dan selawatnya di sana adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berselawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Biasanya diteruskan, ada yang meneruskan kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, jadi artinya apa? Ibrahim dan keluarga Ibrahim, terutama yang la yanalu ahdi zalimin tadinya itu. Itu yang pertama. Jadi makna yang pertama adalah selawat, dan selawat itu adalah berkaitan dengan Nabi dan keluarganya. Yang kedua adalah
Itu verbal tadi, secara kata-kata, secara ucapan. Yang kedua, secara sikap, perbuatan. Perbuatan kita adalah masuk dan ikut di dalam perjuangan daripada Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad itu. Karena apa? Kenapa? Karena ini adalah kelanjutan dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim di dalam surat Al-Baqarah 124 ini. Ya, makanya inilah nanti yang disebut dengan Millah Ibrahim. Jadi ini yang disebut dengan Millah Ibrahim. Jadi Millah Ibrahim itu tidak berhenti pada Nabi Ibrahim dan Ismail saja. Tapi Millah Ibrahim itu sampai akhir zaman. Millah Ibrahim itu bahkan tadi atau hari ini kita menyembelih hewan kurban, kita beridul adha, menyembelih hewan kurban, sampai nanti 3 hari berikutnya itu 11, 12, 13, itu masih akan terjadi penyembelihan hari tasyrik. Itu sebetulnya dalam manasik yang terkait semuanya dengan Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Jadi Idul Adha ini sebetulnya ketika kita menyembelih hewan kurban adalah caranya Allah untuk mengingatkan, membangun pada kesadaran kita kembali bahwa agama-agama samawi, terutama Islam sebagai agama terakhir ini, adalah merupakan terusan kontinuitas daripada Millah Ibrahim. Dan konsep Millah Ibrahim itu adalah seperti ini. Ya, ini ja'ilu kalinasi imama. Aku menjadikan kamu Ibrahim sebagai imam bagi seluruh manusia. Lalu kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, wa min dzurriyyati, dan diteruskan oleh dzurriyyatku. Nah, jadi terutama tentang itu. Tentang pernikahan dan sebagainya, ya itu saya kira salah satu bentuk saja, tapi terutama sekali berkaitan dengan ajaran. Karena ajaranlah yang sangat menentukan. Karena kita lihat misalnya, kita pernah terangkan juga di sini, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam punya keturunan anak juga, anak biologis, dzurriyyat juga, tetapi karena perbuatannya berbeda dengan perbuatan ayahnya, di dalam Al-Quran dikatakan, innahu laisa min ahlika, dia bukan lagi ahli keluargamu. Kenapa? Karena perbuatannya adalah perbuatan bukan saleh, amalun ghairu saleh. Perbuatannya tidak benar. Jadi terutama karena itu, maka dikatakan di dalam surat berkenaan dengan Nabi Nuh itu, innahu laisa min ahlika. Nabi Nuh itu, putra kamu itu, wahai Nabi Nuh, bukan lagi ahli keturunanmu, bukan lagi keluargamu, begitu. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Nak. Mau nanya, maaf saya tadi agak terlambat, Ya, tapi ini entah sesuai judul materi atau cuman intinya tentang kurban ya Ustaz ya. Ya, silakan. Ya ini tadi ada jamaah saya yang nanya, jadi dia udah pesen sapi itu udah 3 minggu lalu. Nah tadi pas diminta infonya, oh ketuker sapinya nanti besok baru dipotong. Nah jadi pertanyaan gini, kurban yang dibagikan itu besok itu apa masih sah atau bagaimana? Karena kan taunya kurban itu kan dipotong sapinya pada Idul Adha ini dan dibagiin pada Idul Adha ini. Gitu. Terus dia tanya juga ayatnya yang mana. Gitu. Itu aja. Oh ya, iya Bu. Terima kasih banyak. Perlu kita sampaikan bahwa waktu menyembelih itu, ya waktu menyembelih, ya, waktu berkorban, menyembelih atau berkorban, itu adalah, ya, yang pertama adalah tanggal 10 Zulhijjah. Kedua adalah 11 Zulhijjah. 12 Zulhijjah. Dan 13 Zulhijjah. Yang pertama ini namanya Hari Nahar. Hari Nahar. Yang tiga ini namanya Hari Tasyrik. Hari Tasyrik. Ya. Artinya apa tuh hari nahar? Hari nahar, hari haknya. Kalau bahasanya kita hari nahar. Oh, hari haknya. Kalau hari tasriknya? Hari tasyrik itu adalah hari-hari ketika orang menginap di Mina. Ya, ini adalah ketika tanggal 10 ini, kan itu kurban kita sebetulnya bagian tak terpisahkan dari ibadah haji. Yeah. Jadi perlu kita sampaikan bahwa Idul Adha ini kenapa tidak ada di dalam rukun Islam? Karena sudah merupakan bagian tak terpisahkan dari haji. Jadi yang tidak berhaji, ya yang tidak berhaji dianjurkan untuk salat Idul Adha dan berkorban. Itu yang tidak sedang berhaji. Yang berhaji di sana kan itu, ya yang sedang berhaji itu kan pada tanggal 10 mereka itu berjalan paginya masuk dari Musdalifah ke Mina tanggal 10.
Jadi mereka dari Musdalifah, dari apa Masyaril Haram namanya, ngambil batu-batu, setelah itu kemudian berjalan masuk ke Mina, langsung melempar jumrah yang besar, jumrah Aqabah. Nah, itu namanya hari nahar. Jadi hari nahar. Nah, jadi hari nahar itu bisa disebut dengan hari berkorban lah. Ya, tetapi bukan berarti menyembelih pada hari itu saja. Karena ada di dalam surat apa, inna atainakal kautsar fasalli rabbika wanhar. Nah, itu wanhar dari kata nahar itu. Fasalli rabbika wanhar. Salatlah kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi surat artinya apa itu? hari nahar. Ya? Surat apa itu? Surat inna atainakal kautsar. Al-Kautsar ya? Iya, betul. Inna atainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar itu. Di situ ada kata-kata nahar, anhar itu nahar. Jadi nahar nahar itu adalah start berkorban. Startnya berkorban pada tanggal 10. Nah, di sini kalau di sana di Mekah itu orang melempar jumrah Aqabah. Setelah itu kemudian pergi ke tendanya masing-masing untuk mabit, menginap namanya di Mina. Berapa lama orang menginap di Mina? 11, 12, 13. Bisa 2 hari saja, 11, 12. Namanya nafar awal, baru pergi 12. Setelah 12, balik ke Mekah. Tapi bisa juga sampai 13, namanya nafar akhir, nafar sani. Nah, 13 baru pergi. Kesimpulannya, sampai tanggal 13 ini, karena masih musim haji, adalah masa untuk berkorban. Jadi bisa berkorban pada tanggal 10, bisa berkorban pada tanggal 11, 12, 13. Jadi hari ini tanggal 10, berarti besok Sabtu tanggal 11. Minggu tanggal 12. Senin tanggal 13. Jadi waktu berkorban terakhir adalah hari Senin terbenam matahari. Oh ya. Jadi begitu hari Senin terbenam matahari, berarti sudah selesai hari tasyrik, sudah selesai musim haji. Maka kalau ada orang berkorban pada saat itu, tidak dihitung kurban lagi, tapi dihitung sebagai sedekah biasa saja. Begitu. Tadi surat Al-Kautsarnya ayat berapa ya, Bos? Semuanya, Bu. Kan pendek itu Al-Kautsar. Oh Cuma 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Cuma 3. Dan itu satu surat itu berbicara tentang itu, gitu. Ya, baik, jadi Ustaz. Ya, jadi sampaikan kepada beliau bahwa besok pun masih bisa hari Sabtu. Lusa juga masih bisa hari Minggu, Senin juga masih bisa. Senin ya, terbenam matahari ya. Ya, sampai Senin terbenam matahari. Sebelum terbenam matahari sudah harus tuntas, selesai. Ya. Iya, Bu. Baik, Ustaz, terima kasih ya menjawab pertanyaan. Terima kasih, Ustaz. Iya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ayo Ustaz, mau nanya Ustaz. Ya, silakan, Bu. Tadi Ustaz yang awal-awal kan menjelaskan tentang makar. Makar itu tadi kalau nggak salah ya 30 ya Ustaz. Iya. Iya. Terus apa bedanya dengan yang di Ali Imran wa makarallahu innallaha makirin ya Ustaz. Itu apa bedanya? Iya. Innallaha khairul makirin ya, sama saja. Khairul makirin. Oh, sama-sama. Maksud saya kalau yang tadi ini yuhriju wa yamkurun. Nah, kan yamkurun pakai ya, berarti ini terus-terus membuat makar. Makar. Yeah. Nah, kalau yang di Ali Imran makarullah. Maksud saya itu perbedaannya dalam hal kata kerjanya makar itu bagaimana, Ustaz? Ya. Ini namanya fi'il madi, ini namanya fi'il mudhari. Iya. Ini namanya bentuk past tense. Ini fi'il madi namanya past tense. Past tense. Kalau ini namanya present tense. Tense ya. Jadi satu present tense, satu past tense. Jadi makara yamkur sama. Jadi kalau makara bentuk madi lampau untuk past tense, yamkuru bentuk sekarang dan seterusnya. Iya. Jadi penggunaan kata yamkuru di sini menunjukkan bahwa mereka ini akan terus-menerus melakukan ini. Bagus pertanyaan ini. Iya. Jadi iz yamkuru apabila mereka melakukan makar, jadi artinya kapan saja. Dan baru dikatakan wa yamkuruna, mereka terus melakukan makar. Jadi kata yamkuruna, mereka terus membuat makar. Karena yamkuruna ini adalah namanya berketerusan. Yeah. Yamkuruna itu adalah sekarang dan seterusnya. Jadi mudhari dalam bahasa Arab mungkin bisa kita juga maknai dengan disamakan dengan bahasa Inggris dengan present continuous. Iya. Ya.
Ini di ayat 30 ini semuanya berbentuk present continuous, berbentuk mudhari semuanya. Ya. Ini yamkuru, idh yamkuru. Terus kemudian yuthbitu, ini juga adalah mudhari. Kemudian yaktulu ini juga mudhari juga. Yukhriju juga mudhari. Ini juga yamkuru muncul lagi mudhari. Jadi makara yamkuru. Jadi itu menunjukkan bahwa ayat ini akan terus terjadi. Iya, seperti itu. Dan terbukti sampai sekarang. Membunuh tetap terjadi sampai sekarang. Ya, tulukah? Ya, begitu. Berarti yang di surat Ali Imran itu sudah lampau dan ya finish gitu ya Ustaz. Kalau ini benar-benar terus-terus mungkin sampai akhir zaman akan terjadi. Betul. Seperti yang dinyatakan di ayat 30 ini Ustaz. Iya. Jadi ayat 30 ini menunjukkan adanya kontinuitas. Kenapa? Karena ini menggunakan fi'il mudhari namanya.